Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma ya rabbal fajr wa layalin ashar wa syafi wal watr. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badr wa ala alihi wa sahbihi an-nujum az-zuhur washrah lana bihi kulla sadrin waslih lana bihi kulla amrin wa farij kuruba ummatihi wa shunna fi zumratihi nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى قوله فأحسن نيتك وأخلص في قصدك فإنما الأعمال بالنيات ala lillahi dinul khalis wasta'in billahi wa tawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh wa tawadha wa tadhallal wa ta'ammal hadhihi al-maqasid wal wasail wa ahsin silataka bisulaha'i baladik wa akhyariha wa la yuthabbitannaka muthabbitun wala yad'ufu azmuka wala himmatuka bintigadi muntagirin aw takhdhil mukhaddil aw istighfafi mustakhif aw istihza mustahzi aw tashkik mushakkik fakathiran ma yahsulu wa yasduru dhalika hatta min ba'di ahli al-akhair fi ba'di al-ahyan ibtila'an wa imtihanan wa ikhtibaran walakin laisa ba'da hathillah wa rasulihi wa salihil ummah hath wala ba'da bayanihim bayan fa'alki sam'a wa anta syahid. Di pertemuan yang lalu diterangkan beberapa hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mengajar, menyampaikan ilmu dan menyebarkannya. Di antaranya yang perlu kita ulangi apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sabdanya diawali dengan sumpah. Harus kita ketahui, Nabi tanpa sumpah, apa yang disampaikan itu tidak ada yang sepele, tidak ada yang kecil. Akan tetapi semuanya besar, semuanya manfaat. Tapi ketika diawali dengan sumpah, menunjukkan dan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sangat istimewa, sangat mulia. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kan jujur dalam firman-Nya. Enggak pernah lah Allah berbohong dengan apa yang disampaikan. Apapun yang disampaikan pasti benar dan pasti terjadi atau bakal terjadi. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya itu dengan
takkid. Seperti tentang sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah memulainya dengan apa? Harfu taukid. Innallaha wa malaikatahu. Kalau Allah menyampaikan Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, kita nggak percaya? Hah? Percaya nggak? Mau nggak mau harus percaya. Mau nggak mau harus percaya. Kenapa? Nggak pernah terjadi kebohongan dari Allah dan nggak bakal pernah. Allahu wa malaikatuhu. Allah mengkabarkan, menceritakan bahwa Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Mau nggak mau itu terjadi. Tapi kenapa Allah awali dengan inna? Innallaha wa malaikatahu. Itu berarti apa? Memastikan dengan sangat. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Bukan memastikan Allah dan malaikatnya yang bersolawat, tapi memastikan kemuliaan solawatnya. Memastikan kemuliaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan hadis ini. Nabi tidak mengatakan langsung dengan apa yang diinginkan, tapi diawali dengan sumpah. Fawallahi. Nabi bersumpah. Padahal Nabi itu memiliki julukan apa? Shadiqul Masduq. Kalau kita baca hadisnya Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah tentang hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat, di situ dijelaskan apa? Shadiqul Masduq, bahwa Nabi itu jujur dan dipercaya, mendapatkan gelar Al-Amin. Tapi Nabi mengawali hadisnya dengan apa? Sumpah. Fawallahi. Demi Allah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Katanya Rasulullah, demi Allah, jika ada satu orang aja, satu orang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah, satu orang bertaubat, satu orang mengerti, satu orang berubah karena kamu. Karena kita dari mana? Ya dari mengajar. Nah, kalau kita mengajar atau kalau kita berkhutbah, khutbah Jumat, khutbah hari raya, itu kan banyak yang hadir. Enggak seperti biasanya, apalagi sholat hari raya. Insya Allah yang enggak pernah sholat, yang enggak pernah kelihatan ke masjid. Lah kalau kita dalam menyampaikan khutbah tadi itu, yang dibutuhkan oleh mereka, yang mengena kehidupan mereka, lalu dari banyaknya orang yang sholat Id atau sholat Jumat atau yang lain sebagainya berubah menjadi baik, bertaubat, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya, nggak mengerti menjadi mengerti, lalu dia amalkan dengan pengetahuan tersebut. Satu orang ini yang mendapatkan hidayah dari Allah, perantara kita yang mengajar, yang menyampaikan, itu jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa daripada kita bersedekah dengan kendaraan yang termewah. Kalau mungkin zaman itu onta, bukan sekedar onta, tapi onta termahal. Kita tahunya burung harga paling mahal berapa? Burung paling mahal berapa? Atau daerah sini nggak tahu burung sudah? Ikan. Hah? Paling mahal berapa?
2 juta satu ikan. 2 juta. Tapi ada harganya ikan yang itu puluhan bahkan ratusan juta. Burung juga gitu. Ada burung yang harganya miliar. Ada yang mau beli? Miliar. Mobil juga kan gitu. Ada harganya mobil yang sudah sampai miliar. Bahkan mungkin triliun. Ini yang termahal sudah. Anggap sudah termahal zaman sekarang, anggap ini ya. 1 M. Sedekah 1 M itu kecil apa besar? Pernah ngeliat duitnya? Nolnya aja belum pernah ngeliat. Nolnya loh, belum pernah ngeliat. Cuma denger iya, nolnya belum pernah ngeliat. Berapa nolnya 1 M? Saya mikir. Nolnya 1000, 10.000, 1.000, 1 juta tahu. Nolnya 1 M. Mikir kan? Mikir, nol, wakai. Kita kalau dikirimi 100 juta, ngitung, 100.000 apa 100 juta, dihitung nol. 100 juta. Setelah ngitung nolnya, itu masih 100. Lah 1 M itu berapa juta? Berapa ratus juta? 1000 juta. Berarti nolnya piro? Wis bingung ngitung nolnya, wis bingung. Apalagi kelihatan duitnya. Apalagi kelihatan duitnya. 1 M itu bisa buat apa coba? Kita bangun rumah. Kita beli mobil, beli motor. Kira-kira isi rumahnya apa adanya apa? Luar biasa. Luar biasa. Tapi satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sebab kita, perantara kita, lebih mulia, lebih istimewa dari sedekah yang harganya miliaran atau triliunan. Itu kemuliaan apa? Kemuliaan mengajar, kemuliaan menyampaikan ilmu. Karena itu Nabi SAW mengawalinya dengan sumpah. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin. Nah. Karena itu jangan malas ya, untuk berbagi, jangan malas untuk mengajar, jangan malas untuk menyampaikan kepada siapapun, enggak harus kepada orang luar. Enggak harus dari orang di luar rumah kita, bahkan yang ada di dalam rumah kita. Mungkin kakak kita yang enggak ngerti, mungkin adik kita yang enggak ngerti, mungkin orang tua kita yang enggak ngerti, mungkin paman, bibi kita yang enggak mengerti, mungkin sepupu kita. Yang lebih mudah kita untuk mengajarkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, memberitahukan yang penting yang harus mereka ketahui. Lebih mudah. Loh, satu dari mereka mendapatkan petunjuk, kebahagiaan yang sangat luar biasa kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan 2, 3, 4, 5. Wah, orang yang sangat kaya dia. Dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kelihatan kekayaannya? Kelihatan? Enggak kelihatan. Kekayaannya enggak kelihatan. Tapi lebih kaya dari orang yang terkaya sekarang. Kalau orang kaya sekarang itu mati ganti nama sudah. Atau bisa jadi nanti bangkrut dia, nggak punya apa-apa. Tapi ini nggak akan bangkrut. Karena apa? Kekayaannya abadi selama-lamanya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita apa? Belajar, belajar, memahami apa yang harus kita ketahui dan apa yang dibutuhkan. Setelah itu, bukan kita tanam, bukan kita masukkan dalam kotak, kita sembunyikan. Justru harus disampaikan. Makanya ada hadisnya Rasulullah itu, akhir zaman itu justru yang diperintahkan oleh Rasulullah apa?
falyudhiril alim ilmahu. Orang yang berilmu itu harus menampakkan keilmuannya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu mereka ngajar mungkin 1-2 orang. Enggak banyak yang tahu. Kalau sekarang enggak bisa. Nah, kalau kita perhatikan, medsos digunakan media. Untuk apa? Ya menunjukkan. Mereka masing-masing yang punya ilmu itu menunjukkan ilmunya. Untuk apa? Membagi kepada orang-orang yang enggak mengetahuinya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi keluar 1 desa atau 2 desa, 2-3 orang untuk belajar, menimba ilmu, mengkaji, faham, ngerti. Setelah itu kembali liyundziru qaumahum. Mengajarkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka ketika mereka kembali ke daerahnya. Untuk apa? La'allahum yahdharun, agar mereka bisa waspada. Kalau itu kejahatan dihindari, kalau itu kezaliman dijauhi, kalau itu ketaatan kebaikan dilaksanakan. Tapi dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajarkan ilmu itu harus apa? Fa ahsin niyataka wa akhlis fi qasdika. Perbagus niat kamu dan murnikan tujuan kamu. Perbagus niat dan juga murnikan tujuan. Niatnya yang baik, niatnya yang benar. Kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imamul Ghazali sebelum membahas inti dari kitab Bidayatul Hidayah, terlebih dahulu apa? Mengingatkan orang yang mempelajarinya untuk apa? Niat. Tujuannya kitab Bidayatul Hidayah itu apa? Tujuannya itu membahas 2. Dilengkapkan 2 pembahasan ini dengan pembahasan tambahan 3. Yang dibahas itu adalah takwa, imtithalu awamirillah, wajtinabu nawahihi. Supaya komplit, lengkap kitab ini ditambahkan oleh Imamul Ghazali muamalah bainal khalqi, muamalah antara manusia. Ya. Teman, bagaimana haknya teman kepada temannya, haknya tetangga kepada tetangganya, haknya orang tua kepada anak-anak kepada orang tua. Dibahas di situ. Setelah membahas takwa, yaitu imtithalul awamir wajtinabu. Tapi sebelum membahas inti daripada kitab Bidayatul Hidayah, terlebih dahulu Imam Ghazali mengingatkan, yang membangkitkan kamu belajar apa? Tujuan kamu apa? Dibahas sama Imam Ghazali. Kenapa? Ada orang yang belajar, ada orang yang beribadah, yang membangkitkan semangatnya itu bukan Allah. Bukan ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, tapi hal yang lain. Nah ini apa? Ini bukan keberuntungan yang akan dia dapatkan. Kerugian, kehancuran, kebinasaan. Orang yang menganggap dapat untung, dapat faedah dengan sholat, dengan puasa, dengan Quran, dengan ini. Tapi sebetulnya tidak. Kerugian, kehancuran. Kenapa? Tujuannya bukan Allah. Tujuannya bukan. Lah ini kalau yang ngajar tahu tujuannya muridnya bukan Allah, bukan hidayah dan lain sebagainya, berarti pengajarnya ini membantu. Sama dengan apa? Ada begal butuh senjata. Kita tahu kalau dia mau begal, kita kasih senjata. Berarti kita bantu kan? Bantu begal melakukan kejahatan. Kita nggak melakukan. Yang melakukan siapa? Begal tadi. Kita nggak melakukan, kita nggak dapat apa-apa, cuma bantu. Tapi dosanya sama. Dosanya sama, nggak kurang sedikit pun. Podo. Untungan siapa? Untungan begalnya apa yang ngasih senjata? Secara duniawi untung begalnya. Kenapa? Dia merampas,
dia mengambil sesuatu, dia manfaatkan sesuatu itu. Sedangkan yang ngasih senjata, nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa dia. Malah justru kehilangan senjata yang dimiliki. Loh, dunia dia rugi, kehilangan senjata, akhiratnya rugi. Kenapa? Mendapatkan dosa sama dengan begal tadi itu. Nah, kalau tahu. Kalau tahu. Kemudian diingatkan, kalau niat kamu itu lillahi ta'ala, tujuan kamu adalah darul akhirah katanya Imam Al-Ghazali, maka kabar gembira buat kamu. Keuntungan buat kamu. Apa keuntungannya? Disebutkan di situ. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang lalu. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lalu yaitu apa? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al khair. Ya. Malaikat, ya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan binatang yang ada di lobangnya, hewan yang ada di lautan akan memintakan ampun kepada Allah kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Bukan hanya itu, al malaikah tadau ajnihataha ridwan bima yasna. Para malaikat akan menghamparkan sayapnya kepada pencari ilmu tadi itu dan bangga dengan apa yang dia lakukan. Senang dengan apa yang dia lakukan. Kalau niatnya benar. Sehingga Imam Al-Ghazali menyimpulkan orang dalam mencari ilmu itu ada tiga bagian, ada tiga golongan. Ada yang mencari ilmu lillahi ta'ala, lidalil akhirah. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang istimewa. Yang kedua, ada yang nyari ilmu tujuannya dunia. Mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta. Tapi dia menyadari, orang ini menyadari kalau tujuannya salah, tujuannya nggak benar, sadar ya kalau tujuannya nggak benar, tujuannya salah. Lah ini bisa celaka, bisa beruntung, bisa celaka, bisa untung, tergantung. Kalau dia bertobat sebelum mati, bertobat, mengganti niat buruknya dengan niat yang baik, bertobat ya, maka dia bisa bergabung dengan orang-orang yang beruntung. Tapi kalau kedahuluan ajal, mati dulu sebelum dia bertobat dari tujuan buruknya dalam mencari ilmu, ini dikhawatirkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Kalau yang ketiga enggak. Yang ketiga enggak sadar. Tujuannya dunia, enggak sadar dia. Lah yang ketiga ini, harapan taubat tertutup. Kenapa? Dia menganggap dirinya baik. Dia menganggap dirinya benar. Lah itu sama yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahf. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa yang dia lakukan dari kebaikan ketaatan, mengajar, berdakwah, menyampaikan dan lain sebagainya, sia-sia. Sia-sia, enggak ada hasil. Tapi orangnya menganggap bahwa dia melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Tapi enggak ada hasilnya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia. Karena itu perbagus niat. Dan murnikan tujuan kita hanya kepada Allah. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Tergantung niat. Makanya niat ini jangan disepelekan. Jangan dianggap kecil. Para salaf itu selalu mengajarkan niat kepada anak-anaknya. Sebagaimana mereka mengajarkan Fatihah. Kenapa mereka mengajarkan Fatihah? Karena Fatihah adalah surat yang wajib dibaca di setiap sholat. Maka mereka ajarkan Fatihah. Sebagaimana mereka mengajarkan Fatihah kepada anak-anaknya, seperti itu mereka mengajarkan niat. Jadi dari sejak kecil sudah diajarkan niat.
Jadi kalau mau keluar rumah itu bukan disangong nih duit. Bukan ditanya, wis sangu ah. Kalau mau sekolah atau mau ngaji, ya. Tapi yang ditanya niatnya. Sudah niat apa? Ini bah niatnya. Sebutkan misalnya 1 atau 2. Ditambahi, tak tambahin nak niatnya. Niat ini, niat ini, niat ini. Seperti itu mereka. Kenapa? Memang tergantung niat. Dan orang yang niat-niat yang baik, niat-niat yang bagus, ini gak rugi. Walaupun dia tidak melakukannya karena tidak mampu atau tidak ada seperti yang diniatkan, pahala dia dapatkan. Malah mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah kamilah. Orang yang niat punya keinginan melakukan kebaikan tapi enggak dilakukan. Enggak dilakukan itu bukan berarti memang niat atau enggak. Enggak ada. Yang diniatkan enggak ada. Misal saya kalau keluar ke masjid ketemu orang minta-minta, saya kasih. Dia berjalan dari rumahnya enggak nemu. Nanti kalau ada jarum, ada paku atau batu di jalan, saya ambil. Saya taruh samping supaya motornya orang, sepedanya orang atau kakinya orang enggak kena. Berangkat enggak ada. Loh, walaupun seperti itu, satu kebaikan dia dapat. Karena enggak ada atau enggak bisa melakukan. Tapi dia benar-benar niat. Oh, dapat. Apalagi kalau subhanallah ada. Ada. Wah, ada paku. Benar-benar diambil. Ada batu benar-benar diambil. Ada orang yang minta-minta benar-benar dikasih. Loh, dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Tapi dengan catatan niatnya itu benar-benar niat. Jujur. Wah, aku jadi untuk pahala tok. Tak niat aku. Ini namanya politiki Allah. Niat dia pikir Allah enggak tahu. Untuk pahala. Nah, itu kalau guru niat saya izin pulang. Apa? Saya kangen sama orang tua. Orang tua saya sakit, saya mau ngabdi ke orang tua saya dan sebagainya. Ya, dalam hatinya mereka izin toh. Supaya dapat izin. Lah ini gurunya masih bisa ditipu karena nggak tahu yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau Allah, ya nggak bisa kita tipu seperti itu. Nah, terkadang kan gitu ah. Allah dosa. Nggak mau lihat. Hati nih, untuk pahala aku. Di politik ini Allah nggak bisa. Nggak bisa karena itu harus jujur niatnya. Harus jujur benar-benar. Ya, karena itu diceritakan. Orang niat. Niatnya ini baik. Saya kalau punya duit mau haji. Dia orang nggak punya duit. Saya kalau punya duit mau kurban. Saya kalau punya duit mau sedekah. Saya kalau sehat ada perang jihad, saya mau jihad. Meninggal orang tersebut. Niat-niatnya tadi itu tidak terlaksana. Kenapa? Satu, haji memang dia nggak bisa, kurban nggak bisa karena nggak punya duit. Niatnya dia apa kalau punya duit? Itu ketika mati, Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan laporannya. Dikasih laporannya. Dilihat sama dia laporannya. Loh, ada haji, ada sedekah, ada jihad. Dikomplain malaikat. Malaikat, ini bukan buku laporanku, bukan rapotku ini. Loh, itu rapotmu? Bukan. Ini ada haji, ada sedekah, ada jihad. Aku nggak pernah haji, aku nggak pernah sedekah ini dan itu. Aku nggak pernah berjihad. Lalu Allah mengatakan itu milikmu dan itu hasil dari kejujuran niatmu. Dari kejujuran, nah, makanya niat harus. Karena itulah Habib Abdullah Haddad setiap mau mengajar dan lain sebagainya niat nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal
istifadah wal hatha ala tamasuk, niat. Memberikan faedah dan mengambil faedah, ya, mengajar dan belajar dan yang lain sebagainya, niat. Lah harus diiringi niatnya apa? Tujuan. Tujuannya harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, ketaatan, tidak boleh ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah ada tujuan yang lain, itu yang dinamakan dengan syirkul asghar. Ya, syirkul asghar, menyekutukan Allah. Ketika kita sholat, kita di dalam doa iftitah mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah. Benar ya? Ada tambahan lain? Li fulana. Ada tambahan li fulana. Atau ada tambahan lain? Li jabatan. Atau ada tambahan lain? Li mobil. Atau lil bed. Tidak ada kan? Lillah. Yang kita sebutkan lillah, untuk Allah. Tapi kalau dalam hati kita ternyata ada yang lain. Pas pulang, dia tertarik dengan satu perempuan misalnya di desanya. Ada bapaknya di masjid. Sholat dia. Jadi celok bapak itu. Allahu Akbar. Dia mengucapkan lillah. Tapi tujuan lain dalam hatinya. Supaya lek njaluk anake dikekno. Berarti tujuannya apa? Hanya untuk Allah? Hah? Enggak. Dalam sholatnya tadi tujuannya bukan hanya untuk Allah, tapi untuk bakal mertua. Kan gitu. Begitu juga dalam membaca Quran dan yang lain sebagainya. Lah itu namanya apa? Menyekutukan ibadahnya kepada selain Allah. Ya, karena syirik itu bukan hanya terang yang jelas. Pohon, kita minta dari pohon itu. Atau nganu sesaji kepada pohon itu, enggak. Ya, termasuk ini menyekutukan dalam ibadahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan dengan syirkul asghar. Ya, syirkul asghar. Karena itu harus tujuannya setelah niat yang baik, tujuan Allah, maka setelah itu kita pasrahkan. Hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah. Wasta'in billah wa tawakkal alaih. Minta pertolongan kepada Allah, pasrahkan hasilnya dari apa yang kamu lakukan kepada Allah. Orang menanam. Setelah menanam, tumbuh atau tidaknya, siapa yang ngatur? Yang nanam. Hah? Yang nanam apa Allah? Yang nanam. Yang nanam apa Allah? Biji tadi itu masuk di dalam tanah. Tumbuh atau tidaknya, siapa yang menumbuhkan? Allah kan? Yang nanam bisa? Tumbuh. Bisa? Nggak bisa kan? Berarti apa di situ? Pasrah kepada Allah. Dia cuma nanam. Tumbuh atau tidaknya itu pasrah kepada, sama dengan kita ngajar. Kita ngajar niatnya baik, tujuannya benar, minta bantuan kepada Allah, ya, dan tawakal kepada Allah. Yang diajar tadi itu faham atau tidak, itu kita minta kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Gak bisa kita paksakan, gak ngerti. Dijelaskan lagi, gak ngerti, gak bisa. Allah sudah itu yang ngatur. Dia faham atau tidak, Allah yang memberikan kefahaman. Yang memberikan ilmu bukan kita. Guru menyampaikan. Yang memberikan kefahaman kepada murid tadi itu adalah Allah. Bisa perantara guru dengan penyampaiannya yang baik, yang bagus, juga tergantung anaknya. Gurunya menyampaikan bagus, anaknya melongo. Atau tidur.
tidur. Ya nggak masuk. Walaupun penyampaiannya bagus, mudah difahami. Tapi kalau yang mendengarkan tidur, ngelamun, ya mikir sana, mikir sini, masuk. Walaupun dia cerdas. Apalagi kalau nggak cerdas. Berarti dalam mengajar itu kita menyampaikan dengan berusaha maksimal, penyampaian yang bagus, yang mudah difahami, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, kepada santri-santri tadi itu mengerti atau tidak, begitu juga penyampaian kepada banyak orang. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sangat cukup. Setelah itu orang yang menyampaikan, yang mengajar, ini harus apa? Wa tawadhu wa tadzallal. Ya, harus tawadu, enggak boleh sombong. Wah, saya guru. Saya adalah penceramah. Saya adalah ini dan itu, enggak boleh. Harus tawa Nabi Muhammad. Gurunya semua guru. Nah, gurunya semua guru. Nabinya Allah, Rasulnya Allah, kekasihnya Allah. Sombong? Sombong? Enggak. Enggak sombong. Para sahabat, para tabi'in, para ulama sombong? Enggak ada yang sombong. Karena mereka tahu yang pantas sombong, yang layak sombong itu hanya satu. Siapa? Allah. Selain Allah, pantas apalagi orang seperti kita. Manusia secara umum, selain Nabi. Ya. Kalau keringetan mampu apa enggak? Hah? Kalau keringetan bau apa enggak? Kalau buang air kecil, pesing apa enggak? Ndak adus 5 dino. Kecut apa amis? Hah? Ilele, payu didol. Kalau ngiler, laku dijual. Hah? Larangan sarang burung sih. Lu kemudian kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Ilmu. Ilmu titipan Allah yang ngasih. Dan Allah sudah nyatakan dalam ayat Al-Quran. Wa ma utitum. Aku yang berikan kepada kamu ilmu. Ya, apa yang aku berikan ilmu kepada kalian itu illa qali. Allah yang ngasih. Jadi kalaupun kita belajar ribuan tahun, kalau nggak dikasih sama Allah ya nggak duwe. Nggak punya, jadi jimatnya pesantren akhirnya. Ribuan tahun nggak ngerti apa-apa kalau nggak dikasih sama Allah. Terus mau sombong kita. Nona sing iso didol, ilere ndak iso didol. Ada yang mau dengan ilernya? Nah, ono jijik kabeh. Lek sarang burung gelem, laku dijual. Nah, mau sombong kita? Nggak layak kita sombong, nggak layak. Karena apa? Apa yang ada di kita ini nggak ada yang pantas disombongkan. Nggak ada yang pantas disombongkan. Apalagi dikatakan awaluhu nutfah madhirah wa akhiruhu jifa qadhirah wa bainahuma yahmilul adharah. Kita ini tercipta dari apa? Hah? Air mani, sperma ya. Spermanya sendiri jijik, apalagi spermanya orang. Kemudian akhirnya nanti kita menjadi apa? Bangkai yang busuk. Ada bangkai kita yang wangi? Nggak ada, bangkai busuk. Lihat yang mati beberapa hari. Ada yang ngangkat sambil enak, nggak ada. Tutup. Kadang double masker masih dikasih sesuatu agar tidak tercium. Bangkai yang baunya busuk. Terus saat hidup apa yang kita bawa? Mutiara, intan, permata? Enggak, yang kita bawa kotoran. Dikorang dindi. Waktu metu ditokno. Yang kita bawa apa? Jajalan wetenge. Apa yang kita bawa? Ada intannya, ada permatanya, ada mutiaranya, ada emasnya. Ya ada. Yang ada kotoran. Sombong, kata sombong apa? Ganteng.
Ono umure ganteng. Hah? Cantik, ada umurnya. Seksi, putih, ada umurnya semuanya. Ada waktunya semuanya. Makanya nggak perlu sombong. Punya ilmu, nggak punya ilmu, punya duit, nggak punya duit, punya jabatan, nggak punya jabatan, nggak perlu sombong. Kenapa nggak pantas untuk sombong? Tawadhu. Walaupun kamu mengajar, walaupun kamu menyampaikan, kamu yang khutbah, tetap tawadhu. Kemudian watadzallal. Kita perlu rendah hati, rendah diri kepada orang-orang Islam, kepada orang yang beriman dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amal hadhil maqasid wal wasail. Renungilah tujuan-tujuan ini, perantara-perantara ini. Kemudian wa ahsin silataka bisulaha ibaladik. Ya, perbagus hubungan kamu dengan tokoh-tokoh desamu. Ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa dalam desamu. Nah, kemudian wala yutsabbitannaka musabbit. Jangan membuat kamu lemah. Ya. Siapapun, ya. Ada orang yang membuat kamu lemah. Ya. Atau jangan sampai lemah tujuan kamu, semangatmu. Dengan apa? Dengan bintiqat muntakid. Dengan apa? Teguran atau bantahan orang yang membantah. Nah, kalau kita pulang ke desa kita kan berarti seperti orang baru ya. Orang baru dalam apa? Dalam mengajar. Mungkin di daerah kita sudah ada yang mengajar. Sudah ada yang mengajar, sudah ada yang dituakan. Nah, lah kita jangan datang kemudian langsung buka. Ayo siapa sing ngerti ngaji? Siapa sing ngerti belajar? Jangan. Kita harus apa? Punya hubungan. Ya, hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Dengan apa? Tokoh-tokoh daerah kita. Ya, tokoh-tokoh daerah kita itu kita datangi, kita silaturahmi kepada mereka, kita hormati, kita muliakan, minta izin, minta saran dan yang lain sebagainya. Tapi ketika kita menjalankan, oh kita sudah lakukan itu semuanya. Ketika kita menjalankan, nanti ada godaannya, ada gangguannya. Kok responnya orang lebih banyak ke kita? Responnya orang lebih banyak ke kita dari yang ada. Yang ada, ya, kemudian kita baru, responnya orang justru ke kita. Responnya lebih baik, penilaiannya lebih baik. Nah itu nanti apa? Timbullah isu-isu fitnah. Lah itu jangan membuat lemah kita. Ya, jangan membuat lemah kita dari gangguan-gangguan tersebut. Atau semangat kita menjadi melempem, jangan. Ya. Atau orang yang meremehkan, oh itu dorong lulus, oh, itu baru ngaji, awas salah. Atau orang yang mengolok-olok, kepingin jadi kiai, ngajar, kepingin jadi kiai, kepingin jadi ustadz misalnya, diolok-olok. Jangan membuat kita mundur, ya, jangan membuat kita down. Ya. Karena apa? Karena itu bakal banyak terjadi. Bahkan terjadinya hal-hal tersebut itu bukan dari orang yang nggak ngerti, bukan dari orang yang nggak paham, tapi justru dari orang-orang yang ngerti dan orang-orang yang paham. Artinya apa? Dari tokoh-tokohnya terkadang. Jadi yang menghalangi, yang membuat fitnah, yang meremehkan, yang mengolok-olok dan lain sebagainya itu terkadang kebanyakan bukan dari orang-orang yang nggak belajar, bukan dari orang-orang yang nggak ngerti, justru dari orang-orang yang ngerti. Nah, nanti kalian bisa merasakan itu. Coba nanti kalau sudah liburan, ya, kita tetap memuliakan mereka, menghormati mereka, datang ke mereka buat di daerah kita. Setelah itu siapa yang memusuhi kita? Siapa yang memfitnah kita? Siapa yang meremehkan kita? Orang-orang yang ngerti. Nah, makanya jangan kemudian kita down. Karena apa? Yang nganu kita adalah orang-orang yang ngerti. Jangan kemudian kita jatuh semangat kita, tujuan kita. Karena apa? Dihalangi orang-orang yang mengerti. Jangan.
terus jalan. Yang penting tadi itu niat yang baik, ikhlas, lillahi ta'ala, pasrah, tawadhu, ya. Kemudian segalanya pasrahkan kepada Allah, dihalangi, diremehkan, itu hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Itu semuanya menjadi apa? Ibtilaan wamtihanan waktibaro, menjadi cobaan. Ya, menjadi cobaan. Seperti Nabi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika diutus menjadi nabi, apakah langsung memimpin? Enggak. Diuji, fitnah, teror, ya, dilempar dan yang lain sebagainya, dengan batu, kotoran dan lain sebagainya. Ujian dilewati satu demi satu, akhirnya apa? Berhasil. Ya, berhasil. Semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Pondok besar itu bukan tanpa ujian. Bukan tanpa ujian. Tambah besar semakin besar ujiannya. Ya. Jadi perjalanannya itu enggak mulus. Moro-moro pondok, moro-moro gede, enggak. Ada rintangan demi rintangan yang dilewati. Hai Umar, ya, mengarang buku ini, Hai Umar. Itu awalnya dakwah, banyak orang yang mencemooh. Karena apa? Beliau masih muda saat itu. Masih muda, di tengah-tengah banyaknya tokoh-tokoh yang tua-tua. Tapi beliau dengan orang-orang itu enggak ada masalah. Menghormati, memuliakan, didatangi. Ketika dicemooh, kemudian ketika dihina, kemudian ketika diremehkan, beliau tetap menjalankan apa yang harus dijalankan. Hubungannya dengan orang-orang tersebut enggak berubah, tetap. Jadi jangan kita juga berubah. Mereka menghina kemudian kita berubah. Mereka meremehkan kemudian kita benci. Jangan, tetap. Hubungan kita tetap memuliakan, menghormati. Walaupun dia menghina, walaupun dia menteror, walaupun dia memfitnah dan yang lain sebagainya, tetap. Semangat, tetap. Sekarang mau nggak mau semuanya Habib Umar. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Dulunya nggak semulus sekarang. Ya nggak semulus sekarang. Sekarang kita lihat, dulu enggak. Dulu kita ini kalau hari raya, ya, hari raya di zaman kita masih ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu dekat tempat sholatnya. Kalau dulu jauh tempat sholatnya. Itu dari rumahnya Habib Umar jalan. Ya, mungkin ada sekitar 2 atau 3 kilo, ya, jalan kaki, rombongan. Dari satu baris itu sekitar 5 atau 7 orang, satu baris. Dipimpin Habib Umar di depan. Ya. Itu kalau jalan, ada orang-orang yang ngomong apa? Jesh bin Hafid. Meremehkan. Ya. Tentaranya bin Hafid. Meremehkan. Tapi membuat Habib Umar kemudian lemah semangatnya. Menurut enggak. Tapi apakah membenci orang yang menghina, yang memfitnah, yang meremehkan? Enggak. Hubungannya tetap baik, menghormati mereka, memuliakan mereka. Sekarang enggak ada sudah. Ucapan-ucapan itu hilang. Justru dari mereka mendukung. Justru dari mereka senang dan yang lain sebagainya. Sama dengan ini. Karena itu terjadi terkadang dari tokoh-tokohnya. Ya, terkadang jadi dari tokohnya. Nah, karena itu ini setelah anjurannya Allah, anjurannya Rasulullah atau para tokoh-tokoh yang baik yang mulia dalam umat ini, nggak perlu kita respon sudah. Ya, nggak ada setelah keterangannya mereka adanya keterangan lain. Fa'al qisam wa anta syahid. Sudah, fokus konsentrasikan pendengaran kita dengan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, anjurannya dari para salaf. Adapun yang lainnya nggak usah didengarkan. Ya, nggak usah digubris, membuat kita ya, turun semangat atau membuat kita ya, menjauh dari tempat itu atau meninggalkan apa yang kita lakukan, nggak usah sudah. Perintahnya Allah, anjurannya Allah, perintahnya Rasulullah, anjurannya Rasulullah, perintahnya para salaf, anjurannya para salaf, sudah. Itu keterangan penjelasan yang nggak dibutuhkan penjelasan dari selainnya sudah.
Cukup penjelasan mereka untuk kita tetap maju menjalankan apa yang semestinya kita jalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada kita di dalam menjalankan kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.